Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Selamat malam. Salam. Salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi tempat ini, memenuhi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tidak lupa juga saya menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati. Oleh sebab itu, dengan rendah hati kita berdoa memohon kepada Tuhan supaya kiranya Tuhan bukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya. Puji Tuhan, segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci dari Rut pasal yang kedua ayat yang ke-10. Rut pasal 2 ayat yang ke-10, namun pembacaan dimulai dari ayat 8. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Rut bertemu dengan Boas. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Terus, jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan, dibekali dengan air. Bagi ketika kalau Rut haus, dibekali dengan air. Terus, dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Ayat 10, perhatikan baik-baik. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Terus, dan berkata kepada Boas, Tuhankah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Puji Tuhan. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Dari ayat 10, kalimat yang harus kita perhatikan pada ayat 10 adalah lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Suatu sikap yang baik yang ditunjukkan oleh Rut setelah ia mendapat jaminan dan bekal dari Boas pada ayat 8 dan ayat 9. Sekali lagi saya tandaskan, di sini kita perhatikan Rut menunjukkan suatu sikap yang baik setelah ia mendapat jaminan dan bekal dari Boas pada ayat 8 dan 9. Sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah adalah tanda, ada dua tanda. Itu adalah dua tanda atau dua gejala. A. Ketundukan Rut. B. Kedewasaan Rut. Sekali lagi saya sampaikan, sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah adalah dua tanda dari seorang hamba Tuhan. A. Ketundukan Rut. B. Kedewasaan Rut. Puji Tuhan. Kita akan melihat ketundukan Rut dan kedewasaan Rut. Namun dalam kesempatan malam ini kita akan memperhatikan tentang ketundukan Rut. Tentang ketundukan Rut. Tunduk berarti menyadari bahwa kedudukan Tuhan ada di tempat yang maha tinggi, sementara kehidupan yang tunduk ada di bawah Tuhan. Tunduk berarti menyadari bahwa kedudukan Tuhan ada di tempat yang maha tinggi, sementara kehidupan yang tunduk ada di bawahnya. Yesus sendiri yang mengatakannya kepada murid-muridnya. Mari kita perhatikan Injil Yohanes pasal yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-13. Injil Yohanes 13 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Iya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Puji Tuhan, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Baca. Aku berkata kepadamu, Iya. sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi
daripada tuannya, Dia tidak lebih tinggi, hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Terus, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. puji Tuhan. Yesus berkata kepada murid-murid, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan tidak lebih tinggi daripada dia yang mengutusnya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Baik, tentu Tuhan Yesus mempunyai alasan mengatakan hal itu kepada murid-murid. Mari kita lihat terlebih dahulu Injil Yohanes 13 ayat 3. Injil Yohanes 13 ayat 3. Yesus tahu Ya. bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, terus dan bahwa ia datang dari Allah diutus, terus dan kembali kepada Allah. puji Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa sekalipun Yesus adalah anak Allah, tetapi ia mau menjadi seorang hamba dan menjadi seorang utusan Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa sekalipun Yesus adalah anak Allah, tetapi ia mau dan rela menjadi seorang hamba dan menjadi seorang utusan Tuhan. Menunjukkan bahwa Yesus tunduk kepada Bapa, menunjukkan bahwa Yesus anak Allah tunduk kepada Bapa. Dengan demikian, Yesus berada di dalam kedudukannya sebagai seorang hamba dan seorang utusan yang tunduk. Dengan demikian, Yesus berada di dalam kedudukannya sebagai seorang hamba dan seorang utusan yang tunduk. Yohanes 13, lanjut kita baca ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan ayat yang kelima. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ya, Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. terus, Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, Terus. dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Terus. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. puji Tuhan. Yesus menanggalkan jubahnya, mengikat pinggangnya, kemudian mengisi bokor dengan air. Lalu selanjutnya mencuci kaki murid-muridnya satu persatu, dan tidak ada yang dikecualikan. Saya ulangi, di sini kita perhatikan, Yesus menanggalkan jubah kebesarannya, lalu mengikat pinggangnya, kemudian mengisi bokor dengan air. Selanjutnya mencuci kaki murid-muridnya satu persatu, dan tidak ada satupun yang dikecualikan dari 12 murid itu. Puji Tuhan. Ayat 11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Ya. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Puji Tuhan. Bahkan Yesus mencuci kaki Yudas Iskariot, seorang pengkhianat yang akan menyerahkannya untuk disalibkan. Bahkan Yesus mencuci kaki Yudas Iskariot, seorang pengkhianat yang akan menyerahkannya untuk disalibkan. Puji Tuhan. Ayat 6 dan sampai dengan ayat 8. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Iya. Kata Petrus kepadanya, Terus, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? engkau hendak membasuh kakiku? Terus, Jawab Yesus kepadanya, iya. apa yang kuperbuat, Ya. engkau tidak tahu sekarang, Iya. tetapi engkau akan mengerti kelak. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Terus, Kata Petrus kepadanya, ketundukan yang dikerjakan oleh Yesus nanti akan dimengerti oleh murid-murid. Ayat 8. kata Petrus kepadanya, Ya. engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Ya. Jawab Yesus, Ya. jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat diulangi, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tidak mendapat bagian dalam aku. Puji Tuhan. Yesus berkata kepada Simon Petrus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Artinya, Yesus rela merendahkan dirinya dengan mencuci kaki murid-muridnya demi terwujudnya kesatuan tubuh Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Kesimpulannya di sini kita perhatikan, Yesus rela merendahkan dirinya serendah-rendahnya, yaitu dengan jalan mencuci kaki murid-muridnya demi satu tujuan yang mulia, yaitu supaya terwujudnya kesatuan tubuh Kristus. Supaya terwujudnya kesatuan tubuh Kristus.
Jadi saudaraku, meskipun itu tampaknya rendah sekali, tetapi demi kesatuan tubuh, Yesus rela mengerjakannya. Yesus rela mencuci kaki murid-muridnya tanpa terkecuali, termasuk Yudas Iskariot yang mengkhianati dia untuk menyalibkan dia. Amin, saudaraku. Amin. Sejenak kita melihat Maria, sebab dia juga seorang hamba Tuhan. Kalau kita sedikit melebar, sengaja, sebab dia juga seorang hamba Tuhan dengan tanda ketundukannya kepada Tuhan. Injil Lukas pasal 1, Injil Lukas pasal 1 ayat 38, 48 dan 54. Injil Lukas 1 ayat 38, ayat 48 dan ayat 54. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Baca ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38. Kata Maria, Ya. sesungguhnya aku ini adalah hamba Ya. Tuhan. Aku ini hamba Tuhan loh. Terus Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Berbahagia. 54. Ia menolong Israel hambanya. Ia menolong Israel hamba Tuhan. Karena ia mengingat rahmatnya. Puji Tuhan. Ketundukan seorang hamba Tuhan dan seorang utusan terkait dengan 3 hal. Terkait dengan 3 hal, yaitu 1, seorang hamba Tuhan atau seorang utusan terkait dengan penggenapan firman sehingga disebut dengan hamba kebenaran. 2, seorang hamba Tuhan atau seorang utusan Tuhan terkait dengan kerendahan hati yang memberi kebahagiaan. Kerendahan hati yang memberi kebahagiaan. 3, seorang hamba Tuhan atau seorang utusan Tuhan terkait dengan rahmat, yaitu pertolongan dan kasih karunia atau kemurahan. Yang ketiga, seorang hamba Tuhan atau seorang utusan Tuhan terkait dengan rahmat, yaitu pertolongan dan kasih karunia atau kemurahan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Mari kita lihat kasih karunia atau kemurahan atau rahmat yang dianugerahkannya. Efesus pasal 4 ayat 7. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-7 terlebih dahulu, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. kesatuan tubuh dan karunia-karunia berbeda-beda. Satu tubuh dan Kristus juga satu. Terus baca ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing Ya. telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kepada kita, saudaraku, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut pemberian Kristus. Menurut pemberian Kristus. Mari kita lihat kasih karunia dan rahmat menurut pemberiannya kepada kita masing-masing, yaitu ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 12. Tapi tidak salah kita baca ayat 8. Itulah sebabnya kata Nas, Ya, tatkala ia naik ke tempat tinggi, Ya. ia membawa tawanan-tawanan, ia membebaskan tawanan. Terus ia memberikan pemberian-pemberian kepada dia manusia. memberikan pemberian kepada manusia. Terus Bukankah ia telah naik? dia naik, Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. turun, merendahkan diri sampai di titik 0. Ayat 10. Ia yang telah turun, Ya. ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Terus? Untuk memenuhkan segala Ya, sesuatu. sesuai dengan pemberian Kristus. Ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul Ya. maupun nabi-nabi, Ya. baik pemberita-pemberita Injil, Injil, terus? maupun gembala-gembala Ya. dan pengajar-pengajar, Ayat 12. untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan. Pendeknya, Yesus telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya sampai di titik 0 untuk memberikan 5 jabatan. 1 jabatan rasul, 2 jabatan nabi, 3 jabatan penginjil, 4 jabatan gembala, 5 jabatan guru. Dengan satu tujuan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus
bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi saudaraku, Yesus merendahkan dirinya serendah-rendahnya demi terwujudnya kesatuan tubuh. Dia merendahkan dirinya untuk supaya terwujudnya kesatuan tubuh. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, kerendahan hati seorang hamba itu yang memberi kebahagiaan. Amin saudaraku. Melayani Tuhan tidak perlu sombong. Kalau kita punya itu karena anugerah. Apa yang diberikan oleh Tuhan termasuk karunia-karunia dan jabatan-jabatan, sehingga olehnya kita dipercaya untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini, semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang disombongkan, termasuk pemberian dalam bentuk berkat lahiriah, semua karena kemurahan Tuhan. Tidak perlu ada yang disombongkan. Jadi hamba Tuhan kedudukannya berada di tempat yang rendah, menunjukkan ketundukan seorang hamba Tuhan kepada Kristus kepala. Amin saudaraku. Puji Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 12. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Ya. Karena sama seperti tubuh itu satu. Tubuh itu satu saudaraku. Tubuh itu satu. Puji Tuhan, tidak boleh ada gap yang memisahkan antara satu dengan yang lain. Gap di sini misalnya kejahatan, kenajisan, kesombongan, keangkuhan dan lain sebagainya. Tubuh itu satu saudaraku. Ingat itu. Haleluya. Terus Dan anggota-anggotanya banyak. memang anggotanya banyak. Terus Dan segala anggota itu Ya. sekalipun banyak Ya. merupakan satu tubuh. Ya. Demikian pula Kristus. Ayat 13. Sebab dalam satu roh kita Ya, semua. ayat 12 terlebih dahulu. Sekalipun anggota-anggotanya banyak, tetapi kita adalah satu tubuh. Haleluya. Sekalipun anggota-anggotanya banyak, tetapi kita adalah satu tubuh. Sama seperti Kristus adalah satu. Jadi sekalipun anggota-anggotanya banyak, tetapi kita adalah satu tubuh. Sama seperti Kristus adalah satu. Lihat lebih rinci. Kita lihat lebih rinci, lebih jauh, lebih dalam. Ayat 13. Sebab dalam satu roh kita Ya. semua, Kita semua. Terus baik orang Yahudi ya, maupun orang Yunani, kafir Israel. Terus baik budak maupun orang merdeka, Terus? telah dibaptis menjadi satu tubuh. telah dibaptis menjadi satu tubuh. Terus Dan kita semua diberi minum dari satu roh. puji Tuhan, kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Bukti dari kesatuan tubuh adalah baptisan. Bukti dari kesatuan tubuh adalah baptisan, yaitu masuk dalam pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu bukti kesatuan tubuh. Kemudian bukti bahwa Kristus hanya ada satu. Bukti bahwa Kristus hanya ada satu ialah diberi minum dari satu roh. Diberi minum dari satu roh. Artinya menikmati karunia-karunia dan jabatan-jabatan yang berbeda-beda, tetapi sumbernya dari roh yang satu dan yang sama. Satu tubuh, tetapi satu roh. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Jadi bukti kesatuan tubuh adalah baptisan, yaitu masuk dalam pengalaman kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kematian Yesus mengubur hidup yang lama. Kuasa kebangkitan Yesus melayani di dalam kebenaran, kesucian. Puji Tuhan. Kemudian saudaraku, bukti bahwa Kristus hanya ada satu ialah kita diberi minum dari satu roh. Artinya menikmati karunia-karunia dan jabatan-jabatan roh, jabatan-jabatan yang berbeda-beda, tetapi sumbernya dari roh yang satu dan yang sama. Itulah yang disebut kesatuan tubuh dan kesatuan roh. Sekarang tanggapan Simon Petrus atas pekerjaan Yesus dalam hal mencuci kaki murid-murid. Tanggapan Simon Petrus atas pekerjaan Yesus dalam hal mencuci kaki murid-murid. Kita kembali membaca
Injil Yohanes pasal 13. Puji Tuhan, tadi kaki dicuci supaya terwujudnya kesatuan tubuh. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang tanggapan Simon Petrus atas pekerjaan Yesus dalam hal mencuci kaki murid-murid. Yohanes 13 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Iya. Kata Simon Petrus kepadanya, Perhatikan baik-baik. Terus, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, jangan hanya kakiku saja. Terus, tetapi juga tangan dan kepalaku. iya. Puji Tuhan. Simon berkata, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Puji Tuhan. Simon Petrus ini kalau di dalam pekerjaan Tuhan menggebu-gebu, tapi kurang bijaksana. Kadang tidak mengerti apa maksudnya Tuhan, dia sudah terlebih dahulu mendahului kehendak Tuhan. Seringkali seperti itu. Puji Tuhan. Simon berkata, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Dia menggebu-gebu, tetapi tidak mengerti apa yang diucapkannya. Yesus mencuci kaki Yesus mencuci kaki murid-murid karena dia mengerti apa yang dilakukannya. Tetapi Simon terbalik. Dia berkata, tetapi dia tidak tahu apa yang diucapkannya. Ayat 13, ayat 10. Kata Yesus kepadanya, Ya. barang siapa telah mandi, Barang siapa telah mandi, barang siapa telah dibaptis air, mandi air, terus ia tidak usah membasuh diri tidak lagi. perlu mandi lagi. Terus Selain membasuh kakinya, selain membasuh kaki saja. Terus karena ia sudah bersih sudah sebelumnya. bersih. Terus Juga kamu sudah bersih, Iya. hanya tidak semua. tidak semua. Perhatikan jawab Yesus kepada Simon Petrus. Barang siapa telah mandi atau dibaptis air, tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya saja. Kalau sudah mandi, untuk apa mandi lagi? Jadi kalau sudah mandi, tidak perlu mandi lagi, kecuali mencuci kakinya saja. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Bukti dari saudaraku, bukti dari kesatuan tubuh ialah, saya sengaja dulu mengatakan ini, bukti dari kesatuan tubuh ialah dibaptis atau mandi air. Itulah pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi untuk menjaga keutuhan dari kesatuan tubuh yang berbeda-beda, Tuhan sangat memperhatikan bagian tubuh yang paling rendah, yaitu kaki. Amin, saudaraku. Saya ulangi sekali lagi ya. Bukti dari kesatuan tubuh ialah dibaptis atau mandi air. Itulah pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Tetapi untuk menjaga keutuhan dari kesatuan tubuh yang berbeda-beda ini, Tuhan sangat memperhatikan bagian tubuh yang paling rendah, yaitu kaki. Itu sebabnya tadi saudaraku, Yesus berkata, kamu karena kamu sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat sebagai contoh ya, sebagai contoh dalam Imamat 14. Dalam Imamat 14. Kalau sudah mandi, tidak perlu mandi lagi, kecuali membasuh kakinya saja. Tuhan sangat memperhatikan bagian yang paling rendah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Untuk menjaga keutuhan dari kesatuan tubuh ini, itu yang harus diperhatikan. Jangan terpisah-pisah. Anggota tubuh tidak boleh terpecah-pecah. Sebab itu mari Imamat pasal 14 ayat 2, loncat ayat 8 sampai 9. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan berfirman kepada hambanya Musa. Terus, Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta. yang hukum, peraturan
tentang orang yang sakit kusta. Terus Pada hari pentahirannya, pada hari pentahirannya, terus ia harus dibawa kepada imam. 8 sampai 9. Orang yang akan ditahirkan itu Iya. haruslah mencuci pakaiannya, Terus mencukur seluruh rambutnya, Terus dan membasuh tubuhnya dengan air. membasuh tubuhnya dengan air, memandikan dirinya dengan air, membasuh dirinya, memandikan dirinya dengan air atau baptisan air. Terus Maka ia menjadi tahir. pasti nanti tahir. Terus Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan. boleh masuk dalam perkemahan, menjadi bagian dari tubuh Kristus. Terus Tetapi harus tinggal di luar kemah sendiri. tapi wilayah perkemahan boleh, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri. Terus 7 hari 7 lamanya. hari lamanya. Ayat yang ke-9. Maka pada hari yang ke-7 Hari yang ke-7 ia harus mencukur seluruh rambutnya, mencukur rambutnya. Terus rambut kepala, Ya, janggut, janggut, alis, alis. bahkan segala bulunya harus dicukur. yang tidak terlihat sanggup disucikan air firman. Terus Pakaiannya dicuci, Terus. dan tubuhnya dibasuh dengan air. untuk yang kedua, terus Maka ia menjadi tahir. maka ia menjadi tahir. Puji Tuhan. Hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya, ia harus dimandikan 2 kali. Ia harus dimandikan 2 kali, yaitu mandi yang pertama lewat baptisan air, yaitu pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tapi penyucian itu tidak berhenti sampai di situ, tidak berhenti di kolam pembasuhan. Mandi yang kedua berarti pada hari, ulangi ayat 9. Maka pada hari yang ke-7 Terima kasih. Pada hari yang ke-7, mandi yang kedua berarti pada hari yang ke-7, menunjuk akhir zaman ini kita harus mandi firman Tuhan dengan limpah. Amin, saudaraku. Jadi baptisan air tidak berhenti sampai di situ, lanjut sampai kepada penyucian air dan firman dengan limpah di hari-hari terakhir ini. Itulah peraturan untuk mentahirkan orang kusta. Kalau tidak, dia tidak boleh masuk di perkemahan. Bahkan masuk dalam kemahnya sendiri tidak diizinkan masuk. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi sesudah dibaptis air, lanjut dengan penyucian air dan firman dengan limpah di hari-hari terakhir ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Efesus 5 ayat 26. Maka gereja Tuhan di hari-hari ini harus memberi diri disucikan air firman dengan limpah. Tidak cukup dengan firman yang ditambahkan dan firman yang dikurangkan. Firman ditambahkan menyampaikan 1-2 ayat, lalu ditambahkan, lalu disertai dengan cerita isapan jempol, dongeng nenek tua, tahayul, dongeng, dan lain sebagainya. Firman yang dikurangkan berarti pengajaran salib diganti dengan 2 hal. 1, teori kemakmuran, artinya orang Kristen tidak boleh miskin, harus kaya. 2, diganti dengan tanda-tanda heran ataupun mujizat-mujizat. Tetapi salib dikecilkan. 1.000.000 kali terjadi mujizat di depan mata. Kalau salib tidak ditegakkan di tengah ibadah pelayanan ini, 0 tidak ada artinya. Mujizat tidak ada artinya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Efesus 5 ayat 26. Efesus 5 ayat 26. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya, dengan memandikannya dengan air dan firman. Puji Tuhan. Mandi dengan air firman Tuhan. Tujuannya supaya menjadi suatu kehidupan yang suci. Tujuannya supaya menjadi suatu kehidupan yang suci. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi tidak boleh lupa, yang sudah mandi dengan air dan firman Tuhan harus cuci kaki. Harus cuci kaki. Jadi proses cuci kaki ini berlaku bagi gereja Tuhan yang telah disucikan oleh air firman
firman yang limpah. Bagi orang Kristen yang sudah menerima firman Tuhan, namun masih bertahan dengan sifat kemanusiaannya, tidak mau berubah dari hawa nafsu, yaitu keinginan daging yang jahat, maka orang itu tidak akan mengalami penyucian dan tidak akan mencapai kesempurnaan. Pendeknya, tidak masuk di dalam kesatuan tubuh. Amin, saudaraku. Tidak masuk dalam kesatuan tubuh. Puji Tuhan. Saudaraku, kegunaan kasih selain mengampuni dosa juga sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi wujud dari kesatuan adalah kesempurnaan. Jadi sekali lagi, kalau orang Kristen yang sudah menerima firman Tuhan namun masih bertahan dengan sifat kemanusiaannya, artinya tidak mau berubah dari hawa nafsu, yaitu keinginan daging yang jahat, maka orang itu tidak akan mengalami penyucian dan tidak akan mencapai kepada kesempurnaan. Pendeknya, tidak masuk di dalam kesatuan tubuh Kristus. Ingatlah itu. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Bilangan pasal yang kelima. Bilangan pasal yang kelima, ayat 2 dan 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Peraturan mengenai orang-orang yang najis. Ya, perhatikan. Ayat 1 mulai. Tuhan berfirman kepada Musa, Ya. perintahkanlah kepada orang Israel, Ya. supaya semua orang yang sakit kusta, Terus semua orang yang mengeluarkan lelehan, ya, dan semua orang yang najis Ya. oleh mayat, ya. disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Jadi penyakit kusta ini yang menajiskan seseorang. Roh najis itu menghambat pembangunan tubuh. Ayat 4. Maka orang Israel berbuat demikian. Ya. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan. Dia menyuruh orang-orang yang sakit kusta itu meninggalkan tempat perkemahan, kemah mereka. Terus Seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa, Terus? demikianlah diperbuat orang Israel. puji Tuhan. Orang yang sakit kusta, dia harus disingkirkan dari perkemahan. Artinya, ia tidak diterima untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus, atau tidak masuk dalam kesatuan tubuh. Jadi saudaraku, mandi air firman Tuhan berlaku bagi orang yang sakit kusta. Kusta di sini sama dengan kebenaran diri sendiri, sama dengan hawa nafsu daging, sama dengan kejahatan, sama dengan dosa. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Injil Yohanes 13 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Injil Yohanes 13 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kata Yesus kepadanya, Ya. barang siapa telah mandi, Ya. ia tidak usah membasuh diri lagi, Ya. selain membasuh kakinya, Selain membasuh kakinya. Terus karena ia sudah bersih seluruhnya. sudah bersih seluruhnya. Terus Juga kamu sudah bersih, Ya. hanya tidak semua. tidak semua, ada satu di antara 12. Terus Sebab ia tahu Ya. siapa yang akan menyerahkan dia. Terus? Karena itu ia berkata, Ya. tidak semua kamu bersih. haleluya. Barang siapa telah mandi air firman Tuhan, tidak perlu dibasuh lagi selain kakinya saja. Itu sebabnya Yesus berkata, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab di antara murid-murid ada yang masih mengalami sakit kusta, yaitu Yudas, sebab ia mengasihi Mammon lebih daripada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 20 sampai 24. 1 Korintus 12 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Silakan. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 20 sampai 24. Memang ada banyak anggota. Ya, perhatikan dulu ya. Ayat, boleh baca ayat 15 dan 16 terlebih dahulu. Andai kata kaki berkata, Ya. karena aku bukan tangan. Ya, ini
Saudaraku, anggota tubuh yang paling rendah itu kaki. Sehingga kaki berkata, karena aku bukan tangan, terus aku tidak termasuk tubuh. ya, Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? benarkah begitu? Perhatikan, anggota bagian tubuh yang paling tinggi. Terus Dan andai kata telinga berkata, ya, karena aku bukan mata, anggota bagian dari anggota tubuh yang paling tinggi itu mata. Sehingga telinga yang hampir sama dengan tingginya dengan mata berkata, karena aku bukan mata, terus aku tidak termasuk tubuh. terus Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? puji Tuhan. Ayat 20 sampai dengan ayat 24. Memang ada banyak anggota, Banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. tapi hanya satu tubuh. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu 21 sampai 24. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, Ya. aku tidak membutuhkan engkau. Iya. Dan kepala tidak dapat berkata kepada Tidak kaki, boleh kepala berkata kepada yang bagian tubuh yang paling rendah, kaki. Terus aku tidak membutuhkan engkau. ayat 22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, Paling lemah di tempat yang paling rendah, yang paling hina. Terus yang paling dibutuhkan. Terus. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kurang terhormat. kita berikan penghormatan khusus. Iya. Terus Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, yang paling hina, kurang terhormat, paling rendah, kaki. Terus kita berikan perhatian khusus. ayat 24. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Ya, Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa. Tuhan sudah susun anggota-anggota tubuh begitu rupa. Haleluya. Nggak usah operasi plastik. Haleluya. Terus Sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. puji Tuhan. Nampaknya di sini, saudaraku, perhatian Tuhan sangat besar pada anggota tubuh yang paling lemah dan tidak terhormat, yang paling rendah dan hina, yaitu kaki. Amin, saudaraku. Amin. Pertanyaannya, mengapa perhatian Tuhan besar terhadap anggota tubuh yang paling rendah dan yang paling hina, yaitu kaki? Jawabnya ialah, kakilah yang paling mudah menerima kotoran dan debu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kakilah yang paling mudah menerima kotoran dan debu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Menunjuk banyaknya kekeliruan dan kesalahan oleh gerak langkah yang ada pada kemanusiaan kita ini. Oleh sebab itu, Tuhan perlu untuk mencuci kaki murid-muridnya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Yohanes 13 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Injil Yohanes 13 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Tidak salah kita baca mulai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ya. Sesudah ia membasuh kaki mereka, Ya. ia mengenakan pakaiannya Ia mengenakan pakaiannya. dan kembali ke tempatnya. Berarti dia hanya berarti di sini Tuhan mau kasih contoh teladannya. Ayat 12. Amin, saudaraku. Amin. Baca ayat 13 sampai 15. Kamu menyebut aku guru dan Kamu Tuhan, menyebut aku guru. Kamu menyebut aku Tuhan. Terus dan katamu itu tepat. benar. Terus Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus adalah guru, Yesus adalah Tuhan. Tidak perlu ragu, dia guru agung, dia Tuhan di atas Tuhan. Terus Jadi jikalau aku membasuh kakimu, kalau aku membasuh kakimu 12 murid, terus aku yang adalah Tuhan dan gurumu, Ya. maka kamu pun wajib saling membasuh wajib kakimu. saling membasuh kaki. Amin, saudaraku. Ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, Ya. supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Puji Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan berkuasa mencuci hati kita yang kotor. Karena hawa nafsu yang selanjutnya kita melangkah menurut kehendak firman Tuhan. Di sini kita perhatikan, Yesus telah memberi contoh teladan yang baik. Yesus telah memberi contoh teladan yang baik. Yesus adalah Tuhan dan Guru, tetapi Dia telah mencuci kaki murid-murid tanpa terkecuali, termasuk Yudas, si pengkhianat yang akan menyalibkan Yesus Kristus.
Haleluya. Tetapi proses untuk mencuci kaki harus terjadi dalam gereja Tuhan dengan satu proses. Terlebih dahulu menyangkal dirinya dan merendahkan dirinya sampai kepada titik nol. Amin, saudaraku. Amin. Proses mencuci kaki di antara murid-murid, proses mencuci kaki di antara sidang jemaat, di tengah-tengah umat Tuhan, memang itu harus terjadi. Tetapi supaya proses ini terjadi, diperlukan penyangkalan diri dan merendahkan diri sampai berada di titik nol. Amin, saudaraku. Yesus memberi contoh teladan. Dia guru dan Tuhan. Dia menyangkal dirinya dan dia merendahkan dirinya sampai berada di titik nol. Jadi dia melakukan itu semua supaya terwujudnya kesatuan tubuh. Kalau masing-masing kita menyombongkan diri antara yang satu dengan yang lain, maka tidak mungkin terwujud kesatuan tubuh. Maka proses penyucian kaki ini harus berlangsung di tengah-tengah di dalam gereja Tuhan. Pengampunan satu dengan yang lain harus berlangsung. Menerima kekurangan dan kelebihan orang lain harus berlangsung. Tapi diperlukan penyangkalan diri dan kerendahan hati sampai berada di titik nol. Amin, saudaraku. Supaya tetap untuk menjaga keutuhan dari kesatuan tubuh. Untuk menjaga keutuhan dari kesatuan tubuh yang berbeda-beda ini, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Diperlukan penyangkalan diri dan sekaligus merendahkan diri sampai berada di titik nol. Bukankah tadi Yesus merendahkan diri, yaitu untuk memberikan suatu pemberian menurut ukuran Kristus supaya terwujudnya kesatuan tubuh. Maka perhatian Tuhan sangat besar sekali kepada bagian atau anggota tubuh yang paling lemah. Itulah kaki. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi yang diperlukan adalah penyangkalan diri dan kerendahan hati dari seorang hamba Tuhan. Berarti itu menunjukkan bahwa dia berada dalam kedudukan yang benar, yaitu tanda ketundukan seorang hamba di hadapan Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Yesus anak Allah adalah Tuhan dan Guru, telah memberi contoh teladan supaya kita mengikuti teladannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yang diperlukan adalah penyangkalan diri dan kerendahan hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Supaya proses mencuci kaki ini terwujud di dalam gereja Tuhan antara yang satu dengan yang lain. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-11. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-11 terlebih dahulu, ya. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena tubuh binatang-binatang Ya. yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar, Demikianlah caranya dahulu. Terus sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. ya, tubuh binatang-binatang yang dijadikan sebagai korban penghapus dosa seluruhnya dibakar di luar perkemahan. Tubuh binatang-binatang yang dijadikan sebagai korban penghapus dosa itu seluruhnya dibakar di luar perkemahan. Mari lihat arti rohaninya. Ayat 12 sampai 13. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Yesus telah menderita di luar pintu gerbang, terus Untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Terus Karena itu marilah kita pergi kepadanya pergi kepadanya di luar di perkemahan luar tubuh perkemahan. Terus dan menanggung kehinaannya. puji Tuhan.
Yesus telah menderita di luar pintu gerbang, di luar perkemahan, untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Sebab ia telah melangkahkan kakinya menuju Getsemane. Letak Getsemane itu di luar Yerusalem. Artinya terjadi penyangkalan terhadap diri sendiri. Marilah kita menderita di luar perkemahan. Berarti terjadi penyangkalan terhadap diri sendiri. Sama dengan merendahkan diri sampai berada di titik nol. Ayo, seluruh tubuh binatang yang dijadikan sebagai korban penghapus dosa, seluruhnya dibakar di luar perkemahan. Marilah kita menanggung penderitaan, marilah kita menanggung kehinaan di luar perkemahan. Berarti yang diperlukan saat supaya proses mencuci kaki terwujud, diperlukan penyangkalan diri dan kerendahan hati. Maka apa yang dinyatakan oleh Yesus kepada murid-murid, terkhusus kepada Petrus, sekarang kamu tidak mengerti apa yang saya maksud, yang saya kerjakan ini, tetapi nanti kamu akan mengerti apa tujuan dari pekerjaan ini. Sekarang kita diberi suatu pengertian. Yesus mengerjakan ini semua supaya terwujudnya kesatuan tubuh. Maka perhatian kita pertama-tama terlebih dahulu kepada bagian tubuh yang paling lemah, bagian tubuh yang paling rendah, bagian yang paling lemah, yang paling hina, yang kurang hormat, itulah kaki. Memang kamu sudah bersih, kamu sudah mandi, tapi kamu tidak perlu dimandikan, kecuali membasuh kaki saja. Perhatian Tuhan kepada orang yang sakit kusta luar biasa. Selama ini kita hidup dalam kebenaran diri sendiri, putih tapi penyakit, kebenaran diri sendiri. Tuhan sangat memperhatikan. Maka kalau kita dengar firman tetapi kita tidak mau berubah, sampai kapanpun tidak akan pernah suci, menjadi suatu kehidupan yang suci, dan tidak akan pernah menjadi sempurna, menjadi bagian tubuh. Sempurna itu bagian tubuh, kesatuan tubuh. Kita mengerti sekarang apa yang dikerjakan oleh Tuhan kepada 12 murid sungguh mulia. Amin. Puji Tuhan. Tidak salah melayani, tapi berlakulah bijaksana. Jangan melayani panas-panas seperti kotoran, akhirnya dingin lagi. Melayani dengan berlakulah dengan bijaksana. Amin, saudaraku. Diperlukan penyangkalan diri. Ayo, mari kita menanggung penderitaan, kehinaan di luar perkemahan, menyangkal diri dan merendahkan diri sampai kepada titik nol. Supaya apa? Terwujudnya kesatuan tubuh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, saudaraku, ini suatu contoh teladan yang baik dan mulia untuk kita ikuti, kiranya dapat dipahami dengan baik. Yohanes 19 ayat 17. Injil Yohanes 19 ayat yang ke-17. Baca. Demikian firman Tuhan. Perhatikan. Yesus disalibkan. Wujudnya apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes kepada orang Ibrani, ini wujudnya. Yohanes 19 ayat 17. Yesus disalibkan. Ya, sampai 18 terus Sambil memikul salibnya, ya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, ya. dalam bahasa Ibrani Golgota. Yesus disalibkan di luar Yerusalem. Ia dibawa ke Getsemane atau yang disebut Golgota. Artinya tempat tengkorak. Itu arti bahasa Ibrani. Ayat 18. Dan di situ ia disalibkan mereka, Ya, dan bersama-sama dengan dia disetarakan dengan penjahat terus
disalibkan juga dua orang lain. Ya. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Jelas ini penyangkalan diri. Puji Tuhan. Saudaraku, Yesus memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak dalam bahasa Ibrani, Golgota. Jadi Golgota itu di luar Yerusalem. Di luar Yerusalem. Disitulah Yesus menanggung penderitaan, menanggung kehinaan. Itulah penyangkalan terhadap diri. Berarti merendahkan diri sampai kepada titik nol demi terwujudnya kesatuan tubuh. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Yesus mati di atas kayu salib, sehingga tidak ada satupun dari tulang-tulangnya dipatah-patahkan. Tuhan tetap berusaha untuk menjaga keutuhan dari kesatuan tubuh. Beda dengan dua penjahat di kiri kanan. Karena mereka belum mati, maka kakinya dipatah-patahkan. Anggota tubuh tercerai-berai. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Ayo, mari kita menanggung kehinaan di luar perkemahan, supaya terwujudnya kesatuan tubuh. Anggota tubuh tidak terpisah-pisah. Tuhan tidak membenarkan perpecahan di dalam tubuh Kristus. Disingkirkan kiranya roh minder dari kehidupan kita. Gambarannya seperti apa yang dikatakan oleh kaki, karena aku bukan tangan, maka aku bukan tubuh. Roh minder itu perlu disingkirkan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Melayani dengan pasti, dengan yakin, karena yang kita layani adalah Tuhan yang memberi kepastian dan keyakinan. Harta, kekayaan, uang dan apapun tidak menjamin kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Yohanes 18 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Yohanes 18 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus ditangkap. Ya, jadi proses penyaliban itu dimulai dari Taman Getsemani, ditangkap di Taman Getsemani, itu proses penyaliban. Terus ayat 4. Maka Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya, Ya. maju ke depan dan berkata kepada mereka, Ya. siapakah yang kamu cari? Siapa yang kamu cari? Terus Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Ya. Yesus, hamba daripada imam besar itu menjawab, Yesus dari Nazaret. Terus Katanya kepada mereka, terus akulah dia. Akulah dia. Tidak ragu untuk menanggung penderitaan kehinaan di luar perkemahan. Yakin, pasti, gak perlu minder dalam melayani Tuhan. Amin. Terus Yudas yang mengkhianati dia Ya. berdiri juga di situ bersama-sama mereka. ayat 6. Ketika ia berkata kepada mereka, Perhatikan, terus akulah dia. akulah dia. Terus Mundurlah mereka dan Ya. jatuh ke tanah. ketika Yesus berkata akulah dia, lalu mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Artinya di dalam penyangkalan diri sepenuh dan mau merendahkan diri sampai ke titik nol, ada kuasa yang hebat yang keluar untuk membuat tentara musuh jatuh dan rebah. Orang pandai, orang yang berduit, orang kaya, orang yang memiliki ilmu yang tinggi tidak sanggup untuk membuat musuh jatuh dan rebah. Tetapi orang yang mau menyangkal diri, menanggung penderitaan dan kehinaan di luar perkemahan dan sampai berada di titik nol, dari dalam dirinya akan keluar kuasa yang hebat untuk menjatuhkan musuh. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi selayaknya lah kita bersyukur dan terus menanggung kehinaan di luar perkemahan. Tidak perlu bersungut-sungut, tidak perlu bertanya-tanya kenapa begini, kenapa begitu. Rencana Tuhan sedang berlangsung dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan.
2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Untuk melengkapi apa yang sudah kita lihat di dalam Injil Yohanes tadi, kita lihat pengalaman Rasul Yohanes di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang ke-9 terlebih dahulu, baca mulai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, Ya. supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Duri dalam daging dicabut, menggocok dia. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Ya. cukuplah kasih karuniaku bagimu, Ya. sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam kelemahanlah, justru saat menyangkal diri dan memikul salib, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Haleluya. Terus, Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas sebab itu Rasul Paulus terlebih suka bermegah atas kelemahannya, terlebih suka rela menanggung penderitaan dan memikul salibnya. Terus, supaya kuasa Kristus turun supaya kuasa Kristus turun menaungi dia. Jadi kuasa Tuhan itu menjadi naungan dan pembelaan bagi kita sekalian, ya saudaraku. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Perhatikan di sini, ya saudaraku. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi saat kita menyangkal diri dan membawa diri ini berada sampai kepada titik nol, disitulah kuasa Tuhan sempurna atas kita. Bahkan kuasa Tuhan itu turun menjadi perlindungan dan pembelaan bagi kita. Kita tidak akan bisa membela diri terhadap musuh. Tentara musuh itu kuat, sementara kekuatan daging terbatas. Ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Senang dan rela di dalam kelemahan, itulah sengsara salib. Terus Di dalam siksaan, terus di dalam kesukaran, terus di dalam penganiayaan, aniaya, terus dan kesesakan, oleh karena Kristus. terlebih suka di dalam kelemahan, itulah sengsara salib dan aniaya karena firman. Terus Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. lewat penyangkalan terhadap diri, maka aku kuat. Amin, saudaraku. Tapi kalau kita merasa diri kuat, orang semacam ini lemah, tidak ada daya. Puji Tuhan. Jadi tidak perlu kita harus bersungut-sungut, tidak perlu ragu di dalam melayani Tuhan, disertai dengan sangkal diri, pikul salib. Amin, saudara. Amin. Itu nanti kuasa ya, dari situ ada kuasa yang keluar, dan kuasa itu menjadi naungan, pembela, perlindungan dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Iya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, Ya. karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, Ya. dan telah meninggalkan teladan bagimu. Menanggung kehinaan di luar perkemahan, dan kita harus mengikuti contoh teladan itu. Terus Supaya kamu mengikuti jejaknya. ayat 22 sampai 23. Ia tidak berbuat dosa, Ia tidak berbuat dosa. 1. dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 2. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Terus Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 3, tidak membalas. Puji Tuhan. Kita dipanggil untuk mengikuti teladan yang telah ditinggalkan bagi kita, supaya kita mengikutinya, yaitu memikul salib di atas bahu. Amin, saudaraku. Kita dipanggil untuk mengikuti contoh teladan yang ditinggalkannya bagi kita, dengan satu tujuan, supaya kita mengikutinya, yaitu memikul salib di atas bahu kita masing-masing. Kalau kita mengikuti jejak kaki Yesus dengan tepat dan benar, maksudnya tapak-tapak kaki Yesus kita ikuti dengan tepat dan benar,
Maka satu, tidak ada perbuatan dosa. Dua, tidak ada tipu di mulut atau tidak ada dusta. Tiga, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan lain kata, semua dosa rontok seketika itu juga. Kalau kita mengikuti contoh teladan Tuhan yang ditinggalkannya kepada kita, kalau kita ikuti dengan baik dan benar, saudaraku, tapak demi tapak kaki Yesus kita ikuti dengan benar, maka saudaraku, semua dosa rontok seketika juga. Kalau kita betul-betul mengikuti contoh teladan dengan benar. Jadi dari penyangkalan diri itulah akan keluar kuasa yang hebat untuk mengatasi segala macam persoalan hidup kita masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus adalah Tuhan dan Guru, tetapi Dia telah memberi suatu contoh teladan supaya kita ikuti. Memang diperlukan penyangkalan terhadap diri dan merendahkan diri sampai berada di titik nol. Tapi perlu diketahui, ada kuasa yang hebat keluar sehingga musuh dikalahkan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dosa rontok seketika juga. Kita dapat mengambil kesimpulan, mencuci kaki ini merupakan suatu meterai untuk masuk dalam tubuh Kristus. Amin, saudaraku. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa perhatian Tuhan secara khusus adalah bagian tubuh yang paling lemah, yang paling hina, yaitu bagian tubuh yang paling rendah, itulah kaki, yang paling mudah kena dengan kotoran. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Baik, sekarang kita lihat hasilnya. Hasilnya bagi kita sekalian. Kembali kita perhatikan Injil Yohanes 13 ayat 17 sampai 18. Bagian yang terakhir, hasilnya bagi kita sekarang. Injil Yohanes 13 ayat 17 sampai ayat 18. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Jikalau kamu tahu, boleh baca ayat 16. 17 dan 18, pembacaan 16. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Amin, saudaraku. Tidak lebih tinggi dari tuannya, tanda ketundukan seorang hamba. Terus, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. ayat 17-18. Jikalau kamu tahu semua ini, Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu Iya. jika kamu melakukannya. Kalau kita mengerti rencana Tuhan, kita akan berbahagia kalau memang kita hidup di dalamnya. Amin, saudaraku. Amin. Terus ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku Ayo berkata. mari kita saling mencuci kaki. Di dalam gereja Tuhan terjadi mencuci kaki satu dengan yang lain. Dan kalau kita melakukannya, dan kalau kita tahu dan mengerti semua ini, maka kita berbahagia kalau kita hidup di dalamnya. Ayat 18, bukan tentang kamu semua aku berkata. Bagian B. Terus, Aku tahu siapa yang telah kupilih. aku tahu siapa yang telah kupilih. Tuhan tahu, Tuhan memilih siapa yang Dia pilih, yang Dia mau Dia pilih. Tuhan tahu siapa yang Dia pilih. Tuhan tahu siapa yang mau melakukannya supaya ia berbahagia. Dan yang hidup di dalamnya adalah orang-orang yang dipilih. Amin, saudaraku. Orang-orang yang dipilih. Puji Tuhan. Yang melakukan, yang mau mencuci kaki antara yang satu dengan yang lain akan berbahagia. Dan siapa yang melakukannya, siapa yang hidup dalamnya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Semoga Anda, kita semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9, cepat. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Nah, bangsa yang terpilih itu disebut Imamat yang rajani. imamat rajani. Kemudian Bangsa yang kudus. bangsa yang kudus disebut Umat kepunyaan Allah sendiri. umat kepunyaan Allah. Bangsa terpilih itu imamat rajani. Kemudian kehidupan bangsa yang kudus itulah umat kepunyaan Allah. Terus Supaya
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia Iya. Terus yang telah memanggil kamu keluar Iya. dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku, bangsa yang terpilih itulah imamat rajani, orang-orang yang melayani Tuhan. Bangsa yang kudus itulah umat kepunyaan Allah. Tujuannya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Karya Allah yang terbesar. Itulah salib dijual juta. Salib yang kita pikul itu yang harus kita beritakan dimanapun kita berada. Jadi bukan soal siapa yang paling hebat, siapa yang paling pintar, siapa yang lebih kaya. Tapi kita dipanggil untuk mengikuti contoh teladannya, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi salib yang harus kita beritakan. Melayani Tuhan yang kita beritakan dalam pelayanan adalah salib. Bukan soal harta kekayaan atau hal-hal yang lahiriah atau siapa yang paling hebat, bukan. Kita melayani Tuhan untuk memberitakan salib dimanapun kita berada. Amin. Puji Tuhan. Baik. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 3. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 3. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Menyeberangi sungai Yordan. Ya. Yosua bangun pagi-pagi. Yosua bangun pagi-pagi. Terus Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. ya, Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. sampailah mereka ke sungai Yordan. Terus Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. ya, untuk menyeberangi sungai Yordan, bangsa Israel dipimpin oleh pengajaran tabernakel. Amin, saudaraku. Untuk menyeberangi laut Teberau, bangsa Israel dipimpin oleh penginjilan. Tongkat Musa berubah menjadi ular. Itu terjadi mukjizat dalam penginjilan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 2. Setelah lewat 3 hari, Kita bersyukur ya, kita mempunyai pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau hanya penginjilan, mayat-mayat bergelimpangan di padang gurun. Tapi kalau kita dituntun oleh pengajaran mempelai, kita tiba sampai kepada tujuan. Selamat. Hanya satu yang lahir dari Mesir, hanya 2 orang yang sampai di tanah Kanaan yang lahir di Mesir, Yosua dan Kaleb. Selebihnya mayatnya bergelimpangan. Maka kita harus dituntun oleh pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin, saudara. Sampai tiba di tujuan tanah perjanjian. Ayat yang kedua. Terus setelah lewat 3 hari, ya, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan ayat 3, perhatikan. dan memberi perintah kepada bangsa itu. Ya, ini perintah Musa kepada bangsa Israel. Terus Katanya, ya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu tabut perjanjian Tuhan Allahmu. Terus yang diangkat para imam, yang mengangkut adalah imam. Terus yang memang suku yang Lewi, memang suku Lewi. Terus maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. haleluya. Singkatnya, imam-imam yang mengangkut tabut perjanjian adalah yang memang orang-orang atau orang suku yang memang imam-imam yang mengangkat tabut perjanjian adalah suku yang memang suku Lewi. Jadi imam-imam yang mengangkat tabut perjanjian yang memang suku Lewi. Puji Tuhan. Jadi bukan yang lain. Yang mengangkat tabut perjanjian adalah imam-imam yang memang suku Lewi. Ini penting untuk kita mengerti kenapa ada sebutan yang memang suku Lewi. Yang mengangkut tabut perjanjian adalah imam-imam, tapi yang memang suku Lewi. Sebutan memang di sini menunjukkan bahwa suku Lewi dipilih untuk mengangkut tabut perjanjian. Itu arti kata memang. Mari, Keluaran 32. Ini kehidupan yang dipilih. Keluaran 32 ayat
24 sampai seterusnya, sampai 27, sampai 28. Ayat 24 sampai 28. Lalu aku berkata kepada mereka, Ya. siapa yang punya emas haruslah menanggalkannya. Ayat 25 sampai 28, tapi pembacaan 24 supaya tahu kisahnya. Terus Mereka memberikannya kepadaku, Ya. dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. ini dosa ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa penyembahan lembu emas tuangan, anak lembu emas tuangan. Ayat 25 sampai 28. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, Terus sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. jadi buat cemooh oleh karena penyembahan berhala itu. Ayat 26. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, Ya. serta berkata, Berdiri di pintu gerbang perkemahan serta berkata, terus siapa yang memihak kepada Tuhan, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. datanglah kepadaku, datang kepada gembala. Terus Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. berkumpullah seluruh Bani Lewi, suku Lewi. Yang berpihak kepada penggembalaan adalah suku Lewi, yang memang suku Lewi. Terus Berkatalah ia kepada mereka, ya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. iya, terus Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, sandanglah pedangmu, terus dan berjalanlah kian kemari Ya. melalui perkemahan itu, Ya. dari pintu gerbang ke pintu gerbang. terus Dan biarlah masing-masing membunuh membunuh daging saudaranya, dan terus temannya daging temannya, dan tetangganya. daging tetangganya. Saya tambahkan daging saudara laki-laki, saudara perempuan, daging saudara temannya, daging tetangganya. Ayat 28. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, Ya. dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa. Jadi yang mengaku tabut perjanjian adalah imam yang memang suku Lewi dipilih karena mereka berpihak kepada penggembalaan, berpihak kepada Tuhan. Apa tanda keberpihakan Lewi kepada Tuhan? Mereka membunuh semua tabiat daging dari saudara laki-laki, saudara perempuan, membunuh semua tabiat daging dari temannya, sahabatnya, dan membunuh semua tabiat daging dari tetangganya. Tabiat daging dari tetangga tidak dekat. Tabiat daging daripada temannya tidak bisa menyatu. Tabiat daging dari saudara laki-laki, saudara perempuan tidak bisa menyatu, dibunuh habis dengan firman Allah, pedang roh. Itulah firman Allah. Itu tanda kehidupan yang dipilih, tanda yang berpihak kepada Tuhan, membunuh semua tabiat daging. Tabiat dari daging saudara laki-laki, saudara perempuan, tabiat dari semua temannya, tabiat daging dari tetangganya, dibunuh habis. Bukan berarti kita harus keluar dari dunia ini, belum. Tetapi kalau memang kita mau melayani Tuhan, dipilih Tuhan, berpihaklah ke penggembalaan ini. Amin, saudaraku. Amin. Berpihak kepada Tuhan. Apa tandanya? Membunuh semua tabiat daging. Tabiat daging saudara laki-laki, saudara perempuan, tabiat daging dari temannya, tabiat daging dari saudara tetangganya. Mereka lakukan. Amin, saudaraku. Itulah suku Lewi. Mereka dipilih karena berpihak kepada Tuhan. Jangan berpihak lagi kepada daging. Biar itu saudara laki-laki, saudara perempuan. Jangan lagi berpihak kepada daging, perasaan manusia tadi. Biar itu teman. Jangan lagi berpihak kepada daging. Biar itu tetangga sekalipun, satu marga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Berpihaklah kepada Tuhan. Itu kehidupan yang dipilih. Kiranya dapat dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua, Bilangan 17. Bilangan 17 ayat 8 sampai 10, ayat terakhir. Kita akan sudahkan ibadah malam ini. Ibadah Bilangan 17 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Tongkat Harun berbunga. Boleh baca ayat 7 mulai. Musa meletakkan tongkat tempat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ada 12 tongkat, mewakili satu tongkat mewakili setiap suku. Terus
Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, Terus maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah dari bertunas, suku Lewi telah bertunas. Terus mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, Ya. dan berbuahkan buah badang. terus Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan ya kepada seluruh orang Israel. ya Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. terus Tuhan berfirman kepada Musa, ya kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, orang durhaka. Terus sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka, mengakhiri sungut-sungut orang durhaka, pemberontak. Terus dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. puji Tuhan. Yang kedua, saudaraku, di sini kita perhatikan tongkat Harun yang dari suku Lewi mewakili, tongkat Harun mewakili suku Lewi telah bertunas dan berbunga dan berbuah badang, sehingga dipilih oleh tongkat ini yang dipilih oleh Tuhan. Jadi yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan adalah kehidupan yang diurapi oleh Roh Kudus. Amin, saudaraku. Amin. Kehidupan yang diurapi Roh Kudus. Apa kegunaan Roh Kudus? Menghentikan sungut-sungut dari pemberontak. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Inilah yang dipilih untuk memikul tabut perjanjian, yang memang suku Lewi berkata memang menunjukkan bahwa mereka dipilih. Amin, saudaraku. Biar kita berpihak kepada Tuhan. Tabiat daging dibunuh oleh pedang yang kita punya, firman Allah yang kita punya. Biarlah kita dipilih dan melayani Tuhan karena kita hidup di dalam urapan Roh Kudus. Kegunaan Roh Kudus menghentikan sungut-sungut dari pemberontak, dari orang-orang yang dikuasai oleh roh pendurhakaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.